Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husains di sini. Welcome to Husains Project. Pada video kali ini kita akan membahas tentang linked list. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang linked list non sirkular. Untuk sebelum belajar linked list, kita harus menguasai dulu apa itu stack dan queue pada array. Tapi untuk itu mungkin akan dibahas pada video selanjutnya. Insya Allah, mohon maaf sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke perbedaan antara linked list dengan array. Array tadi yang akan membentuk stack ataupun queue. Nah, kalau array dia statis, kalau linked list dinamis. Kalau array penambahan dan penghapusan datanya itu terbatas. Kalau linked list penambahan atau penghapusan datanya tidak terbatas. Untuk array dia random access. Kalau linked list dia sequential access. Kalau array dia penghapusan arraynya itu tidak mungkin dihapus. Kalau linked list penghapusan arraynya mudah. Bukan penghapusan array, penghapusan linked listnya. Jadi setelah datanya kita masukkan kita bisa menghapusnya dengan mudah. Tidak seperti array. Oke. Selanjutnya untuk ilustrasinya kira-kira seperti ini untuk linked list. Nah, dia anggaplah ini sebuah kotak pos. Dan ini adalah ruangan untuk pengirim suratnya, tukang pos. Dia akan terhubung dengan suatu rantai ke kotak pos berikutnya. Lalu dia akan terus menghubungkan. Nah, kalau di sini itu namanya pointer yang kita anggap sebagai ruang pak pos tadi, atau di sini bisa disebut pak pos. Nah, dia akan lanjut ke sini, lalu ke sini, dan di akhir dia akan merunjuk ke nol. Jadi pak posnya akan menunjuk ke nol. Kira-kira seperti ini. Nah, untuk video ini saya akan membuat linked list yang listnya itu dari belakang. Jadi dia akan masuk dari belakang, masuk ke belakang, masuk seperti itu. Untuk ilustrasinya kira-kira seperti ini. Ini saat listnya masih kosong, head sama dengan head itu sama dengan tail, sama dengan 0. Oh ya, saya lupa. Head untuk list ini kita akan menggunakannya head sama tail. Ya, jadi ada dua head dengan tail. Dan tail itu nanti akan merujuk ke 0. Lalu misalnya suatu data masuk seperti ini, dan apabila datanya masuk lagi, dia akan berubah. Headnya ke depan, tailnya itu nanti akan ke sini. Oh, bukan ini dari belakang ya. Berarti headnya ini tetap, tailnya, ya benar sih. Tailnya nanti dia akan merujuk ke sini. Ya, seperti ini. Gambarnya seperti ini. Nah, lalu head itu akan tetap menjadi head dan tail itu yang akan berubah-ubah. Jadi nanti dia akan ke belakang, ke belakang, ke belakang. Tailnya merujuk ke 0. Nilai barunya yang akan kita masukkan itu di sini. Nah, untuk codingnya itu kira-kira seperti ini. Sebelumnya kita harus masukin dulu include biasa iostream untuk CPP sama include stdlib.h. Nah, stdlib.h itu nanti saya gunakan untuk mengambil library clear screen. Ya, walaupun ini akan memakan cukup banyak memori sebenarnya. Lalu listnya itu kita bentuk, kita buat dalam bentuk struct. Struct itu seperti apa ya? Struct. Ya seperti ini. Struct kita namakan misalnya node, tapi di sini saya menggunakan tnode saya. Tnode. Seperti ini. Enggak, saya mau node-nya gini. Tnode. Nah, lalu kita buat bukan ini ya. Ini. Nah, seperti itu. Isi dari struct-nya itu adalah data yang mau kita masukkan. Lalu kita buat sebuah pointer. Tnode bukan seperti ini node-nya. Node, oke. Node sama dengan arah pointer. Enggak perlu sama dengan ya. Oke, enggak perlu sama dengan arah pointer next. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita deklarasikan dulu tnode-nya. Jadi di sini saya menggunakan deklarasinya itu global supaya enggak bikin berulang-ulang. Head-nya lalu di node ini kenapa sih ada yang kecil terus? Ini kita keluarin saja. Tadi saya bikin juga soalnya satu di sana. Percobaan lah gitu kan sebelum
kita bikin konten tail. Nah, lalu kan hilang node, alamat untuk head, alamat untuk tail, lalu alamat untuk bantu, lalu alamat untuk oh iya, nilai yang mau dimasukkan, nilai barunya seperti yang di sini ada head baru bantu, head baru head. Oh, nggak ada bantu ya, di sini ada bantu. Oke, nanti untuk pembahasan selanjutnya. Tapi kita bikinkan saja inisialisasi deklarasinya pertama duluan, lalu di node baru bantu hapus. Nah, untuk hapus itu nanti akan kita bahas di pembahasan setelah saya membuat input dari belakang. Lalu tinot bantu juga seperti itu. Oke, kita kembali ke setelah ini jadi, kita buat inisialisasi. Anggaplah namanya void inisialisasi. Nah, seperti ini. Ini untuk membuat head itu sama dengan null. Jadi pertama kan, karena pertama itu nggak ada apa-apanya, jadi tailnya juga kita bikin sama dengan null. Nah, sudah. Lalu setelah inisialisasinya jadi, kita bikin lagi indikator. Kita coba pakai tipe data boolean kan? Bol. Soalnya kan nilainya hanya ada true sama false. Nah, boolean untuk indikator kita tulis is empty. Nah, seperti itu. Lalu kita buat perbandingannya dengan menggunakan pilihan. Jika tail sama dengan null, return 1. Else, return 0. Nah, untuk yang ini, dia akan mencek dulu nanti. Mencek apakah listnya itu kosong atau berisi. Kalau misalnya tailnya sama dengan 0, berarti listnya kosong. Karena kita indikatornya itu adalah tail, karena dari belakang kan maksudnya. Jadi dia akan mencek yang di belakangnya saja. Oke, selanjutnya kita akan bikin yang ini. Input dari belakang. Nah, awalnya kan kondisinya seperti ini. Berarti kita bikin saja misalnya void input belakang. Lalu di sini kita bikin pengennya apa ya? Gini. Indikator yang akan kita masukkan nanti. Integer data baru. Integer data baru. Jadi kita nanti di sana masukkan data barunya. Oke. Lalu karena kita sudah bikin pointer baru, jadi kita bikin seperti ini. Kan? Head sama dengan tail sama dengan null. Tapi sebelum itu kita harus bikin inisialisasinya dulu. Jadi seperti ini. Baru itu sama dengan new. Kita panggil dulu struct-nya. Ya. Kita panggil dulu struct-nya. Lalu kita bikin baru nilai dari baru data itu sama dengan data
baru. Data baru yang ada di sini tadi. Nah, lalu baru next itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kita harus mengaitkannya. Nanti data barunya kan masuk. Data baru di sini masuk. Lalu baru next-nya yang di sini itu sama mengaitkannya itu ke 0. Sama dengan 0. Baru next 0. Gitu. Oke, kembali ke pembahasan. Kembali ke codingan. Lalu kita bikin pilihan. Pilihan apa sih? Kondisional namanya. Jika is empty sama dengan 1, artinya nilainya bernilai true, maka kita masukkan datanya. Jadi jika datanya kosong di sini, jika datanya kosong seperti ini, maka kita akan masuk ke sini. Jadi kita buat head sama dengan baru. Artinya nilai headnya nanti nilainya itu sama dengan nilai baru yang kita masukkan. Lalu tail juga sama dengan baru. Kenapa head dan tail sama dengan baru? Karena dia masih kosong datanya. Datanya kan masih kosong. Jadi nanti head sama tailnya itu sama dengan 5 nilainya. Lalu kita bikin tail next. Nah, jadi yang bagian ininya tail next-nya itu merujuk ke nilai 0. 0 itu bukan angka, tapi dia menunjukkan kepada ketidakadaan. Wow, seperti apa itu? Sudahlah. Efek halu. Else lagi. Nilai jika dia tidak datanya belum kosong, datanya sudah terisi. Misalnya seperti ini. Nah, jika datanya sudah terisi, kita buat oke. Kita buat tail next. Nah, tail next kita buat jadi nilai baru. Kenapa tail next-nya kita jadikan nilai baru? Tadi kan sudah sampai sini. Nah, tail next, lalu dia tadi kan awalnya dia merujuk ke 0. Seandainya datanya sudah berisi, next dia akan menunjuk ke nilai barunya. Nolnya itu dihilangkan supaya dia ada hubungan seperti rantai tadi, seperti yang saya bilang. Seperti rantai. Tail next sama dengan baru. Lalu kita buat tailnya itu adalah nilai baru. Jadi setelah kita arahkan tail next-nya itu sama dengan baru, nilai yang baru, tail next-nya itu sama dengan nilai yang baru, lalu kita buat tail-nya itu juga sama dengan baru. Ini akan sangat berguna pada saat dia lebih dari 2. Kan ini tadi baru 1. Nah, supaya lebih dari 2, 3, 4, dan seterusnya, itu makanya kita buat tail next. Jadi indikatornya itu nanti head sama tail. Untuk penghapusannya juga seperti itu. Kira-kira. Tapi saya tidak akan membahas penghapusannya. Oke, kita kembali ke coding. Tail next sama dengan baru. Lalu kita buat di luar dari ini cout. Oke. Data dimasukkan. Nah, ini untuk memberitahu ke pengguna bahwa data yang telah kita input itu masuk. Oke, kita coba run. Wow, ada yang salah ya. Salahnya di mana ya? Data dimasukkan. Oke, cout was not declared in this scope. Scope-nya nggak ada katanya. Berarti ada yang kurang. Bukannya sudah saya bikin. Oh, iya. Pantesan. Using namespace standar. Oke.
Kita coba run. Nah, nggak ada error. Oke, nggak ada error. Kenapa dia nggak langsung jalan? Karena kita kan belum membuat fungsi main. Kita hanya membuat fungsi untuk ininya saja, logikanya dulu. Nanti juga untuk inputnya kan kita belum bisa bikin karena ini. Jadi kita lanjutkan dulu buat bikin fungsinya. Baru nanti di akhir baru kita buatkan fungsi main. Atau kita buatkan sekarang aja. Sudah buatkan sekarang atau nanti? Hmm, Sekarang aja deh. Ya sudah. ITN integer main. Tapi nanti RAM-nya wah, nggak apa-apa juga. Bikinkan saja sekarang untuk main. Tapi nanti nggak tahu itu. Ini juga sih. Nanti saja, maaf. Untuk fungsi mainnya nanti saja kita bikin. Karena kita selesaikan fungsinya dulu. Input belakang sudah. Lalu hapus, hapus, hapus namanya ya. Hapus belakang. Hapus, hapus. Ya hapus saja deh. Hapus ya. Hapus belakang. Nah, kita hapus belakangnya nanti seperti ini juga. Kita masuk ke ini untuk hapus belakang. Misalnya tadi kita sudah mendapatkan rantai ini. Yang mau kita hapus itu yang ini. Nah, untuk ini kita perlu yang namanya variabel bantu. Nanti data yang dihapus itu kita gunakan variabel bantu, kita pindah tailnya itu ke depan. Ya, kita pindah tailnya ke depan, lalu kita hapus data yang ini. Nanti itu seperti ini. Dibantu kita gunakan conditional jika bantu. Jadi awalnya bantunya di head, bantunya itu lari ke sini, lalu jika bantu setelah bantu itu adalah tail, maka tailnya pindah ke bantu yang di sini. Tailnya nggak lagi di sini, tapi dia pindah ke sini. Lalu ini kita hapus. Namanya sudah bukan tail lagi, tapi anggaplah di sini namanya tail next. Nah, tail next-nya akan kita hapus. Nanti kita gunakan variabel hapus, variabel pointer ya, bukan variabel ini. Ini kita mencoba untuk menghemat memori. Oke, kita coba hapus belakang. Jadi yang pertama kita cek dulu apakah dia kosong atau enggak. Kalau misalnya kosong, kita beritahukan. Kalau enggak, ya kita hapus. Gimana sih tulisan empty? Empty, gitu ya. Tadi di atas gimana tulisnya? Empty, oke. Nah ini, bukan. Jika sama dengan 0, artinya jika data yang ada di dalam list tadi tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0, atau logikanya salah. Ini artinya false. 0 artinya false. Di sini tail sama dengan 0 itu akan bernilai true. Selain dari tail sama dengan 0 itu akan bernilai false. Maka di sini nilainya jadi false. Oke. Jika nilai tailnya itu ada, maka bantu sama dengan head. Seperti gambar, bantunya itu awalnya di sini. Lalu bantunya itu akan lari ke sini. Itu menggunakan fungsi while. Bantu tidak sama dengan tail. Nah, seperti itu. Kenapa jadi begini? Pertama it had. Oh bukan. Oh ya pertama itu. Lalu ada kesalahan di sini. Kita bikin kondisional lagi. Maaf bukan while-nya dulu. Nanti dia akan mengulangnya terlalu langsung mengulang. Kita harus carikan kondisinya dulu. Nah, kalau head tidak sama dengan tail. Nah, ini dulu. Head tidak sama dengan tail. Jalan. Baru di dalamnya ada. Ini hapus saja.
Oh, bukan head. Tadi kan kita bikin sudah bantu. Nah, alamat bantunya kita bikin sama dengan alamat head, alamat memorinya. Lalu kita buat perulangan. Perulangan untuk, kan awalnya headnya di sini, bantunya juga di sini. Kita buat perulangan supaya bantunya itu bergerak ke belakang. Oke. Jadi perulangannya saat bantu itu tidak sama dengan tail, maka akan bantunya akan berpindah. Penulisannya seperti ini. Bantu next. Oke. Kenapa jadi bantu next bukan head next? Karena head next, posisi head itu cuma di sini. Headnya nggak berubah, bantunya yang berubah. Makanya gini. Bantu sama dengan bantu head, bantu head, bantu next. Nah, dia akan terus berulang sampai bantunya itu sama dengan tail. Oke. Setelah bantunya sama dengan tail, setelah bantunya itu sudah di sini sama dengan tail, baru kita bikin hapus itu juga sama dengan tail. Alamat memorinya, alamat memori yang mau kita simpan. Lalu nilai dari tail itu sama dengan nilai bantu. Alamat tail itu sama dengan alamat bantu. Bantu next, hapus sama dengan tail, tail sama dengan bantu. Nah, di sini sudah. Jadi bantu kan tadi gini, if head tidak sama dengan tail, lalu if head tidak sama dengan tail, dia bukan tail, lalu while bantu next, oh tadi saya nulisnya apa, bantu, oh ini kurang nih, bantu next. Nah, jadi saat bantu next itu tidak sama dengan tail, nilai ini bantu next itu tidak sama dengan tail, maka bantunya akan berhenti di sini. Nah, hapus itu sama dengan tail. Lalu tail itu sama dengan bantu. Tailnya itu dia pindah ke sini. Karena kan dia tadi mintanya bantu next sama dengan tail, tidak sama dengan tail, maka akan merujuk ke sini, tapi bantunya tetap berada di sini. Seperti itu. Oke, kembali ke coding. Tail sama dengan bantu, lalu kita simpan data yang mau dihapus. Simpan sama dengan hapus. Yang kita ambil adalah datanya, bukan ruangannya. Kalau ruangannya tadi kita anggap seperti kotak posnya, datanya itu isinya atau suratnya. Lalu kita delete, lalu kita hapus alamat atau tempat dari tail yang sebelumnya. Sudah, baru tail. Nah, di sini yang perlu sekali. Karena kalau seandainya ini nggak ada, itu nanti dia akan terus berulang. Perulangannya akan terus mengulang dan tidak ada tidak ada kelanjutannya. Kita harus mengaitkannya dulu. Tail next, ya kan? Tadi kan tailnya sudah pindah. Tailnya tadi pindah ke sini. Lalu selanjutnya itu dia masih nggak ada rujukan karena kita hapus datanya di sini. Kita hapus, bukan data, memorinya, ruangannya kita hapus. Jadi dia bingung, ke ruangan mana yang mau diinikan. Nah, karena bingung, dia tidak bisa langsung otomatis itu ke nol. Jadi dia lah kita bikinkan dulu supaya tail next itu sama dengan nol. Tail next sama dengan bukan nol. Nah, seperti itu. Oke. Tutup. Ini untuk if yang ada di dalam. Sekarang kita bikin jika tidak. Oke. Jika tidak, head tidak sama dengan tail. Oh ya, karena head tidak sama dengan tail, maka
langsung kita simpan data dari tail. Ini sudah apa? Data di sini itu sudah apa? Sintaks. Ya. Anggaplah sintaks dari C atau CPP-nya. Jadi kita nggak perlu mendeklarasikan gitu. Coba lihat di atas, kita nggak ada kan? Cuman ada di sini datanya atau nilainya. Kita simpan sama dengan tail, lalu data tail itu simpan sama dengan tail, nilai dari tail, lalu head itu sama dengan tail sama dengan 0. Oke. Jadi, ini kondisinya terjadi anggaplah seperti ini. Jika head sama dengan tail, ini. Seperti ruangan ini. Nah, ruangan ini. Maka kita nulkan semuanya. Jadi, kita simpan dulu datanya untuk penyimpanan sementara. Nanti itu akan sangat berguna untuk outputnya. Jadi, kita tahu data mana yang dihapus. Lalu, head sama dengan tail sama dengan 0. Nilainya kita buat 0. Supaya listnya jadi kosong. Oke, head sama dengan tail sama dengan 0. Nah, setelah itu, kita bikin masih di dalam if tadi, yang is empty sama dengan 0, ya kan? Kita bikin keluaran supaya kita tahu data mana yang terhapus, yaitu simpan. Data yang sudah kita simpan sementara itu telah dihapus. Dihapus apa terhapus? Sama saja. Nggak masalah. Nah, lalu slash n itu untuk end line atau fungsi enter pada keep. Lalu di luarnya, jadi kan is empty-nya sama dengan 0. Artinya dia tidak kosong. Nah, di sini. Dia tidak kosong jika datanya tidak sama dengan 0. Artinya datanya kan tadi tailnya sama dengan 0, berarti ada nilai selain tail itu, nilai dari is empty-nya sama dengan false. Maka kita bilang bahwa datanya itu kosong. Else apa sih? C out. Nah, seperti itu. Kita bikin data masih kosong. Nah, selesai sudah nih, kita coba run. Wah, ada oh iya, pantesan. Di sini salahnya. Nah, kekurangan satu huruf akan menyebabkan error yang tidak terduga. Hah? Apa katanya? Simpan tidak dideklarasikan. Oke. Kalau gitu kita deklarasikan simpan. Kan nanti di sini saja ya. Simpan itu cuma berguna untuk hapus. Tapi untuk kerapihan codingan kita taruh saja di sini. Nah, gitu. Simpan. Sudah simpannya. Oke. Lalu nggak ada lagi. Kita bikin komen tapi untuk satu fungsi saja. Kalau cuma untuk satu fungsi. Kita bikin di luar saja. Kali aja kita mau bikin yang nanti menghapus dari depan. Tapi nggak di video ini, di video selanjutnya. Ini aja udah berapa menit kan? Udah lama, mungkin sampai hampir setengah jam. Kita bikin infonya. Menyimpan data sementara. Oke, sekarang kita coba run lagi. Nah, tidak ada error. Error di sini itu bisa diabaikan. Oke. Setelah kita cek, kita sudah input. Nah,
sekarang kita bikin fungsi untuk menampilkan eh, list yang sudah kita bikin. Untuk menampilkan, kembali ke pointer. Ini seperti, ini masih. Nah, ini untuk menampilkan. Jadi yang pertama itu kita tampilkan head-nya dulu. Setelah itu kita gunakan variabel bantu tadi. Oke. Head-nya itu kita tampilkan, lalu dengan variabel bantu kita arahkan bantunya sini lalu ditampilkan, pindah ke sini kita tampilkan, pindah ke sini kita tampilkan, pindah ke sini kita tampilkan. Pindah ke sini tidak ada. Karena dia sampai 0. Karena 0 kita tidak masukkan. Void. Seperti apa ya? Oke, bantu. Kita tulis dulu tampil. Oke. Baru kita bikin bantu sama dengan head. Nah, sudah. Lalu kita bikin perubahan. While head atau bantu tidak sama dengan ini, gitu ya. While bantu tidak tidak sama dengan no, do. Kita tampilkan bantu, kita tampilkan nilainya, lalu kita bikin setelah ditampilkan dia akan terus tampil, lalu ininya belum, bantu sama dengan bantu. Nah, jadi tampilnya di situ, masuk ke sana jadi bantu langsung. Lalu di selanjutnya kita bikin saja ini untuk logikanya sampai sini. Ini untuk menghapus nanti. Oke. Oh, dia yang kurang ternyata. Kurangnya di mana? Oh iya. Kita belum cek. Jangan-jangan nggak gini gitu. Jangan-jangan cuma satu. Kita cek dulu. Jika nilai datanya salah. Else data masih kosong. Oke. Selesai. Oke, tampil sudah. Selanjutnya ada sudah habis ya. Nah, ini itu kan menampilkan semuanya. Dan tadi itu menghapus data dari belakang. Lalu menginput data dari belakang. Oke, 4 cukup.
cukup sih. Kalau gitu kita bikin menu. Kan kita sudah belajar yang namanya pemrograman dengan baris yang lebih rapi. Kita sudah belajar fungsi, jadi kita buat saja ini dalam bentuk fungsi. Char pilih itu nanti untuk memilih yang mau diinikan, ulang juga integer data yang mau dimasukkan. Data ini nanti masuk ke sini, masuk ke nilai yang ada di input. Nah, di sini dia masuk. Oke, lanjut. Integer data. Lalu kita buat perulangan. Ini sebenarnya sudah ada template-nya, jadi mudah. Tinggal disalin. Tapi saya lupa di mana salinannya. Sistem. Nah, ini clear screen namanya. Makanya kita gunakan tadi std di clear screen. Lalu show out. Single list dengan semuanya juga kapital ya, dengan konsep tailnya yang di belakang, masuk yang di belakang Vivo. Udah, baru oh ya kita bikin namanya non circular. Sudah, kurang satu lagi. Sudah kita clear screen, lalu kita bikin pembatas. Sebenarnya ini nggak terlalu perlu, cuma untuk kita tahu saja di mana atau sudah sampai mana sih data yang terbaca gitu. Sama ini kita jadi tahu kan apa kenyamanan pengguna, walaupun sebenarnya ini juga nggak nyaman amat, tapi kita sudah bisa mempermudah pengguna, jadi pengguna jadi tahu. Nah gitu. Oke, kita copy saja. Teknologi ini sangat berguna. Ada apa saja tadi ya, ada tampil, hapus depan, hapus belakang. Oke, kita bikin bukan satu titik, menunya ada input, ada hapus, ada input, hapus, show atau tampilkan link list. Oke, selanjutnya ada apa ya, hapus sudah tampil sudah, kita bikin exit, itu pilihan keempat. Oke, ini sebenarnya untuk lebih mempermudah. Jadi saya disitu kan menggunakan cara. Nah setelah itu sin masukkan
pilihan. Ini nggak kelihatan nih kepalaku. Hmm. Maaf guys, saya agak ini nggak kecapean. Masukkan pilihan. Sein. Bukan. Pilihan. Pilih. Lalu kita bikin conditional. Cuma karena conditionalnya banyak, jadi switch saja. Switch. Pilih. Oke. Pilih. Kita bikin case. Karena tadi kita gunakan karakter gitu. Hai. Kenapa ya? Switch. Oh ya. Sudah. Sein data. Lalu input belakang itu buat manggil fungsi gitu, data yang kita masukkan. Nah, untuk case pertama. Lalu case selanjutnya ada break ya, berak. Astagfirullahaladzim, nggak fokus saya ini. Tiga, tadi ada 4 pilihan kan, 4 pilihan. Case 1. Dah, hapus belakang, perlu ini enggak perlu. Input belakang data, hapus belakang. Pegel cuy. Tadi case 1, case 2 berarti ini enggak input lagi ya. Hapus belakang. 3. Case 3 mintanya tadi apa? Tampil. Oke. Case 4. Pilihan keempat, exit.
exit ya. Kita bikin default. Nah, default yang di sana itu fungsinya kalau nggak ada di pilihan itu kan case-nya ada 4. Kalau nggak ada di pilihan dia akan gitu keluar pilihan itu. Lalu selanjutnya oke saja kita bikin itu kan switch-nya udah case default. Nah, kembali ke menu. Yes atau tidak. Lalu sein ulang. Ulang sama dengan y atau ulang sama dengan y. Oke, kita coba. Oh, sudah. Oke. Oke. Oh ya, nggak ada datanya. Lanjut. Udah rapi. Udah bisa di run. Menu sudah. Selanjutnya kita akan buat integer. Nah, lalu kita panggil inisialisasikan sama menu. Oke. Setelah menu baru return exit success. Oke, kita coba run. Inisialisasi. Saya bikin inisialisasi kan. Inisialisasi. Oh, di mana ya? Inisialisasi dia apa sih tulisannya?
Semoga bukan bug hantu. Oh iya, jangan berubah. Exit sukses nggak ada di. Hah? Exit sukses. Well. Oh iya. Sudah. Input data. Nah, itu kalau salah ya, kalau kita input datanya. Input datanya kan kita masukin tadi karakter. Nah, kita coba lagi. Satu, satu, ya. Satu, dua, ya. Satu, tiga, ya. Satu, empat, ya. Satu, lima, ya. Lalu kita tampilkan. Hah? Data masih kosong. Cek dulu ya. Gimana salahnya? Tampil. Bantu sama dengan head well. Oh iya, pantesan tadi nggak kosong. Coba lagi. Satu, satu, ya. Satu, dua, ya. Satu, tiga, ya. Satu, empat. Ah, masukkan karakter. Ulang lagi. Nah, tadi itu salahnya itu ada di eh, waktu kita ini kan. Harusnya kan yang masuk itu angka, tapi saya malah masukkan karakter. Makanya dia gitu. Jadi kan masuk 1, 2, 3, lalu selanjutnya dia lagi 1, 4. Kita coba sampai 5 deh. 5, 1, 5. Lalu kita tampilkan. Nah, aku malah error ya. Oke, kita cek lagi. Tampil, bantu sama dengan head if is empty. Oh ya.
Nah, keluar 1, 2, 3, 4, 5 saat kita bukan hapus. Ya, saya mau ulang. Saat kita hapus, datanya telah dihapus. Atau ada info 5 telah dihapus katanya. Lalu kita ulang lagi. Ya, kita pilih lagi 2. 4 telah dihapus. Lalu kita coba tampilkan. Nah, sisa 1, 2, 3. Jadi yang pertama kali masuk, dia juga yang bukan pertama. Salah, berarti bukan konsep Vivo, tapi yang pertama kali masuk, dia yang terakhir keluar. Oke, kita ganti dulu. Di sininya bukan Vivo, tapi Livo. Oke? Terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau video saya kepanjangan dan agak gaji, tapi ini yang bisa saya usahakan. Terima kasih dan salam ilmu pengetahuan.